Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Langsung bermakna awal. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin lan iku kedue saben-saben umat ajalun utawi wates batas umur. Fa'idha ja'a mongko nalikane wis tumeka apa ajalun watese umat, la yastakiruna mongko ora bisa mundur ya umat sa'atan ing dalem sediluk, wa yastakimuna lan ora bisa maju ya umat. Ayat ini melanjutkan dari beberapa ayat yang lalu yang telah mengisyaratkan bahwa ada dua kelompok besar manusia, yaitu yang pertama memperoleh hidayah dan yang kedua yang sesat tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Yang sesat dikecam antara lain karena mempersekutukan Allah dan mengada-ada secara terus-menerus atas nama Allah. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Allah tidak segera saja menghukum mereka? Maka ayat ini memberi penjelasan, seakan-akan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya merugikan diri mereka sendiri. Jadi mereka yang sesat kemudian belum mati itu semakin panjang umurnya semakin merugikan dirinya, karena dia tidak pernah mendapatkan pahala sedikit pun karena masih kafir musyrik, dan setiap hari pasti menambah dosanya. Yang ingin bergegas menjatuhkan sanksi adalah yang khawatir jangan sampai ada sesuatu yang menghalanginya di masa yang akan datang. Tetapi Allah tidak demikian. Allah itu Maha Adil. Allah menyiapkan untuk mereka waktu tertentu untuk menjatuhkan sanksinya. Jadi orang-orang musyrik, orang kafir dijatuhi sanksi itu nunggu ketika sudah meninggal. Selama masih hidup di dunia, mereka dibiarkan bebas melakukan apa saja, termasuk dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu. Lafaz ummatun, walikulli ummatin. Umat diambil dari kata amma ya'umu yang berarti menuju. Bisa juga diartikan meneladan. Dari akar kata yang sama lahirlah kata ummun, ibu. Ibu itu yang diteladan. Imamun, dari kata ini juga yang maknanya adalah pemimpin. Kalau imam sholat berarti imam, pemimpinnya sholat. Secara tegas Al-Quran dan hadis tidak membatasi pengertian umat. Tidak diartikan hanya pada kelompok manusia. Dalam surah Al-An'am ayat 38, wala qa'iru yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Burung
yang berterbang dengan kedua sayapnya itu adalah umat seperti kalian semuanya para manusia. Berarti umat bentuk burung itu. Kemudian ikatan persamaan apapun yang menyatukan makhluk hidup, manusia atau binatang, seperti manusia itu ada jenis bangsa tersendiri, ada suku tersendiri, ideologinya beda-beda, partainya beda-beda, agamanya beda-beda, dan sebagainya. Ikatan itu telah menjadikan mereka menjadi satu umat. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu juga seorang diri disebut umat juga. Dalam surah An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang umat diartikan sebagai imam, sebagai pemimpin, qanitan yang ahli ibadah, yang patuh lillahi kepada Allah, hanifan beserta kecondongannya, walam yakun minal musyrikin, dan beliau tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Itu lafaz umat seperti itu. Kemudian yastaghfirun sama yastaqdimun, ada huruf sin. Jadi awalnya dari kata akhir qadim, tapi diberi tambahan huruf sin, yastaghfirun yastaqdimun. Ini bertujuan memberi penekanan kepada kedua kata tersebut untuk mengisyaratkan bahwa upaya untuk memperlambat atau mempercepat kedatangan ajal, kedatangan kematian, walau dilakukan secara bersungguh-sungguh, itu tidak akan berhasil. Jadi walaupun ada orang, naudzubillah, sebagai contoh, orang putus asa kemudian bunuh diri. Bunuh diri itu kalau bertepatan dengan ajalnya, ya mati. Tapi sudah berusaha bunuh diri, ternyata ajalnya belum waktunya, maka gagal. Itu. Jadi maka belum tentu semua orang bunuh diri pasti mati. Ada yang tidak. Ini masalah ajal seperti itu. Maka bisa disimpulkan sementara kita orang yang hidup ini jangan takut mati. Tidak usah kita takut mati. Bagi orang Islam, mati itu justru rahmat. Kita berhenti dari kesulitan kesengsaraan hidup. Bahkan dengan mati itu kita akan mulai mendapatkan balasan dari Allah. Maka salah kalau orang Islam kok takut mati. Kita harus menyongsong kematian itu dengan sukacita. Maka yang lebih penting dari kematian itu adalah kita harus mengerti malaikat Israel itu kalau mencabut nyawa kita tidak menunggu kita ini sudah bertobat terlebih dahulu. Apa adanya kita yaitu dicabut kalau sudah ajal. Untuk itu kita harus lebih dulu tobat baru menunggu kematian. Jadi insya Allah semua husnul khotimah kalau caranya seperti itu. Tobat dulu. Sudah, kalau sudah kita tinggal menunggu kapanpun malaikat Israel
sewaktu-waktu mencabut nyawa kita, kita siap. Karena obatnya sudah kita laksanakan. Maka orang-orang kafir itu banyak yang tidak percaya bahwa habis mati ada ba'ats, ada yaumul ba'tsi, kebangkitan dari kubur. Padahal pada saat itu manusia yang ada di kuburan menjadi idzaman wa turaba, sudah tinggal tulang belulang. Ini bagi yang matinya akhir-akhir, ya kecuali orang yang jasadnya utuh atau bahkan sudah menjadi debu karena sudah lamanya mati bercampur baur dengan tanah. Seperti itu kok bisa dihidupkan? Ini pertanyaan mereka seperti itu. Jadi bagi Allah semuanya itu mudah. Tidak ada yang lebih sulit, mana yang lebih mudah. Bagi Allah semuanya sama. Namun menurut logika, penciptaan awal itu mestinya lebih sulit daripada mengembalikan yang pernah ada. Menciptakan Nabi Adam, kemudian Ibu Hawa, beranak pinak sampai orang terakhir nanti hari kiamat, itu banyak sekali, miliaran. Kalau dihitung dari awal sampai akhir, ya mungkin nggak mencapai triliun ya, tapi miliaran, yang sekian banyak miliar itu bisa. Apalagi setelah itu orang-orang mati dibangkitkan kembali, lebih mudah menurut logika. Tapi bagi Allah sama saja, menciptakan baru yang mudah, mengembalikan hidup lagi juga mudah. Itu bagi Allah. Maka tentang roh sekarang banyak jamaah bertanya, sejatinya roh itu seperti apa? Lanjutan pertanyaannya, bisakah orang-orang tua kita yang sudah meninggal kemudian berdoa untuk kita, baik berdoa baik yang isinya kebaikan ataupun doa yang isinya kejelekan? Jawabnya bisa. Jadi dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah berfirman, Allahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Allah milik lahu, milik Allah, al-khalqu makhluk, wal amru dan perkara. Yang dimaksud ada makhluk, ada perkara, berarti ini jenis ciptaan Allah. Kemudian roh itu termasuk yang mana? Apakah makhluk, apakah amal? Pertanyaan ini ada di surah Ali Imran ayat 169. Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Jawablah, al-ruhu min amri rabbi. Roh itu dari urusan atau perkara Tuhanku. Berarti roh itu bukan tergolong makhluk, tapi tergolong amal. Maka kalau makhluk itu jasadnya, kalau kita mati, yang mati itu jasad, rohnya tetap hidup. Maka kalau hidup, bisa saja mendoakan orang-orang yang masih hidup.
bisa mendoakan kita. Kalau kita jelek terhadap mereka, juga didoakan jelek. Ini maka hati-hati. Doa orang mati itu juga mustajab. Karena apa? Tidak melakukan dosa lagi. Menjadi roh kan sudah, jasadnya sudah mati, tinggal rohnya saja, maka tidak pernah berbuat dosa lagi. Untuk itu hati-hati dengan doa mereka, terutama kepada kita sebagai anak-anaknya. Barangkali begini, kalau kita ilustrasikan, pulang ke rumah itu setiap saat, jangan tidak menunggu malam Jumat saja. Sewaktu-waktu, oh anakku, ini rumahmu yang kamu tempati ini dulu milikku. Ya walaupun bangunannya sudah kamu renovasi, tapi tanahnya ini masih tanahku. Kamu saya tunggu-tunggu setiap hari, barangkali datang ke kuburanmu, ternyata tidak ada. Hari Kamis saya tunggu, hari Jumat saya tunggu, hari Sabtu saya tunggu, nggak pernah datang. Maka doa jelek yang keluar. Kalau kamu seperti itu kepada saya, ya mudah-mudahan hidupmu mungkin tidak akan jelek, tidak enak. Mudah-mudahan rezekimu serat dan lain sebagainya. Itu doa jelek. Kalau doa yang baik juga bisa. Alhamdulillah anakku, kamu sebagai penerus generasimu sudah menempati rumahku, dan kamu tiap waktu sholat tidak pernah lupa untuk mengirimkan Fatihah kepadaku. Mudah-mudahan kehidupanmu mulai di dunia sampai akhirat lebih enak lagi. Itu karena roh bukan makhluk, bukan tergolong makhluk, tapi amal. Mulai roh min amri rabbi, yang menyatakan bahwa roh itu hidup dalam surah Ali Imran 169 tadi yang saya sebut. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlih. Yang artinya jangan kamu menyangka, berpersepsi bahwa orang-orang yang mati dalam membela agama Allah, yaitu mati syahid. Jadi mati syahid tidak hanya mati di medan perang. Kita dalam tidak berperang, tapi kita sedang membela agama Allah. Yang termasuk kita mencari ilmu, ini juga kita masih ada harapan. Rabu depan saya ngaji lagi, tiba-tiba kok kita mati, itu tergolong juga mati syahid. Maka jangan dibilang itu orang-orang itu mati, tapi bal ahya'un 'inda rabbihim, mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Yurzaquna, mereka diberi rezeki oleh Allah, diberi kebebasan oleh Allah. Ingin melang-lang buana kemana, nggak pakai butuh moda transportasi, bisa terbang. Kalau kita sekarang tidak pernah terbang ke Amerika, tidak pernah tahu bagaimana patung Liberty, nanti dalam keadaan suasana menjadi roh, kita bisa ke sana. Farihina, dalam keadaan bahagia semua, dalam keadaan bahagia semua. Bima atahumullahu min fadli, dengan apa yang diberikan oleh Allah dalam bentuk anugerah Allah itu sendiri. Jadi ayat ini yang disebut adalah
qutilu fi sabilillah, orang-orang mati syahid. Tapi para mufassirin mempersamakan yang rohnya hidup kemudian bisa terbang kemana-mana dalam keadaan bahagia, semua orang muslim, semua orang mukmin rohnya diberi kebebasan seperti itu. Apalagi para nabi, apalagi kanjeng Nabi Muhammad, anta syamsun anta badrun. Jadi kemana-mana kalau kita sedang marhabanan maharuniyah, roh Rasulullah pasti datang ada di antara kita. Karena Rasulullah syamsun, seperti matahari, bisa menerangi seluruh jagat. Maka bisa datang kemana saja dalam waktu yang bersamaan sekalipun. Jadi terutama kalau biasanya bulan Maulud, bulan Rajab seperti kemarin memperingati Isra Mi'raj, acaranya adalah membaca sholawat, membaca tiba, dan ada marhabanannya. Itulah Rasulullah itu. Maka kalau dulu ini cerita abah saya, kalau ada marhabanan seperti itu bau harum sungguh. Bau harumnya itu khas. Sekarang ya husnudzonnya, saking banyaknya orang marhabanan dari apapun kemudian bareng, mungkin Rasulullah tidak membawa bau lagi. Itu husnudzonnya seperti itu. Tapi suudzonnya yang ikut marhabanan sudah banyak dosanya, maka tidak ada bau harum Rasulullah lagi. Akhirnya disemproti semua supaya harum, menggantikan keharuman Rasulullah tadi. Jadi itu kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita semuanya tidak bisa tidak pasti mati. Kita yang paling penting adalah mempersiapkan bekal untuk kematian itu. Kalau kita bekalnya sudah siap, tidak takut sama sekali. Untuk apa takut? Besok dia mati, sekarang juga mati, sama saja. Dan itu suatu keharusan, pasti semua mati. Tidak bisa mundur, layak lagi mundur, tidak bisa maju saatan, walaupun sedikit, layak lagi mundur, tidak bisa maju juga. Itu maka kapanpun yang penting tidak siap mati, nggak usah takut. Allah itu Tuhan kita, Tuhan kita waktu hidup sekarang. Nanti kalau kita mati, kita di alam barzakh, Tuhan kita tetap Allah. Kalau kita takut dengan mungkar nakir, malaikat, mungkar nakir itu makhluknya Allah sama dengan kita. Tuhannya mungkar nakir juga Allah. Maka nggak usah takut menghadapi mereka. Barangkali nanti, naudzubillah, kita sudah mati dalam husnul khatimah, tapi menurut Allah kok masih ada dosa kita yang belum kita tobati, atau ditobati tapi kurang, lebih banyak dosanya daripada tobatnya. Akhirnya kita dimasukkan neraka. Ya, enjoy aja. Masuk neraka nggak apa-apa. Yang saya jelaskan kemarin, neraka itu milik Allah, penciptanya juga Allah. Allah yang bisa mengatur tingkat kepanasan neraka itu. Walaupun masuk neraka, tapi Allah tidak memanaskan neraka yang kita dapati, bisa saja. Maka nggak usah takut. Ya dijalani gitu aja. Kalau sudah impas, dosa kita sudah habis dengan masuk neraka, kita pasti akan diimpas
bisa masuk surga. Ya, adapun kok masih kerasan di neraka, yang nggak apa-apa tinggal terus di situ. Barangkali terlanjur kerasan karena banyak artisnya di sana, kumpul sama artis-artis. Tapi kalau artis masuk neraka ya menjadi nggak cantik lagi, sudah geseng saking panasnya neraka. Saya kira itu. Sebelum saya tutup, bagaimana pertanyaan? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet tentang mati suri Nggih. Mati suri itu bagaimana? Terus ada orang mati lama, akhirnya hidup lagi. Bahkan ada ya ini memang kejadian sudah dikubur, tapi akhirnya di dalam itu hidup, kuburannya digerogoti sama tangan-tangannya itu bisa pulang lagi. Itu seperti apa? Yang jawabnya mudah, berarti belum mati, ajalnya sebenarnya belum tiba. Hanya saja karena kebodohan kita tidak bisa mengetahui yang semestinya itu mati suri, tapi menurut kita itu sudah mati beneran. Maka menurut medis zaman sekarang, orang yang mati di rumah sakit itu harus nunggu 2 jam. Kalau 2 jam itu sudah terus mati, baru boleh dibawa pulang. Barangkali masih ada kecil-kecil lagi mau hidup, maka rumah sakitnya masih bertanggung jawab seperti itu. Jadi pada dasarnya orang mati suri itu belum ajalnya. Ya, contoh konkret yang ada di Al-Quran, Ashabul Kahfi. Salah sami atin sini nawaz datu tis'an, 309 tahun mati, kemudian hidup lagi. Itu berarti belum ajal. Itu disamakan seperti itu. Sampai insyaallah benjing niku malam disusahaken. Monggo nglampahi adat ingkang sampun biasa dipun lampahi meleh mbah-mbah kita. Inggih menika wektane manggon maghrib maos Yasin ping 3. Ingkang selalu setiap tahun kula engetaken inggih menika maos wiridanipun Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masih ingat pimpinan? Ibu-ibu ingat? 2375. 2375. Niku nek saged, nek boten saged sejumlah nominal itu, nggih sak saged, sak mampune. Sing penting maos. Nek kula ngeten, maos mantun Isa, nggih mantun lahir kan maos Yasin. Mantun Isa maos niku sampai ngantuk. Jam 12 dereng ngantuk, nggih dereng dilereni. Jam 9 ngantuk nggih di alarm ngangge HP mungkin sekedar 1 jam utawi 2 jam tangi malih kelanjutake malih. Dengan demikian boten usah hitung, boten usah dihitung satu persatu. Nek gada napa tasbih cetakan itu gampang itu napa digital. Tapi nek boten gada sulit hitung sak wonten niku. Napa malih-malih setengah-setengah ngantuk iki. Napa ini jalan tasbih boten jalan. Mila ingkang penting maos saged tiyang sakinten monggo. Niku kasihate setahun ke depan
kita dijogo kali Allah, boten ngalami kesulitan hidup, boten ngalami kesusahan, boten ngalami pokok ingkang menghalangi hidup kita. Nabi Yunus itu kita semerap sampun sedaya dibukan iwak. Iwake ke dalam dasar laut, peteng malih. Jerone iwak niku pun peteng melebet dan dasar laut. Ditambah datangnya waktu malam hari, tambah peteng malih. Mau niku kali Allah iwake muntah. Lajeng dalam keadaan kasih hidup, kasih sehat tunggal, akhiripun sehat kembali. Ibu dipun mendhet hikmah barokah wawasan wiridane Nabi Yunus mila kita tafakur ketularan boten nggadahi kesulitan dalam hidup ini. Katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari fi sa'iril asma'i wa sifat ala alihi wa sallam. Allahumma tawwil wa barik umurana wa sahih ajzadana wa nawwir qulubana wa hassin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa arsyadi qamidna wa qti hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.